Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di qalbi wasadid lisani waslul sakhim mata qalbi, amin. Oke, kita lanjutkan. Tadi sempat terpause. Jadi dalam video ini kita mau berusaha belajar tentang contoh dari penggunaan double integration method untuk beban yang terdistribusi merata. Jadi di sini soalnya ada batang, kemudian ditumpu oleh tumpuan A dan tumpuan B. Batang ini sepanjang L. Yang seperti tadi, resultan dari bebannya itu namanya W kali L. Jadi total beban dikalikan panjang dari si papan ini. Kemudian ada gaya reaksi di tumpuan A sama tumpuan B sebesar setengah kalikan total dari resultan bebannya. Oke, kali ini untuk penggunaan symmetric double integration method, kita tuliskan di turunan kedua dari Y terhadap X itu sama dengan internal moment dibagi dengan ini konstanta kekakuan lentur balok ya, modulus Young dikalikan dengan momen inersianya, itu merupakan suatu konstanta. Kemudian ketika ini diintegralkan satu kali, dia akan menjadi namanya slope, turunan pertama atau orde pertama dari si fungsi Y. Kemudian ketika diintegralkan lagi, dia akan menjadi fungsi Y itu sendiri yang dinamakan dengan defleksi atau delta. Jadi dari turunan kedua ini yang berhubungan dengan internal moment, kita bisa mencari slope dan defleksi. Yang langkah pertama kita harus mencari si harga M-nya dulu, internal moment-nya dulu. Caranya kita potong nih. Terserah kita mau potong si papan ini sepanjang X. Misalkan ini di sini berarti. Jadi dari tumpuan A kita potong sepanjang X. Titik potong ini kita namai titik O. Nah, di sini ada momen yang arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian ada gaya reaksi dari A mengarah ke bawah, dia akan searah dengan jarum jam, maka dia bertanda negatif. Jadi di sini total atau sigma momen di titik O itu akan sama dengan 0. Jadi di sini kita tuliskan ada momen di titik O, kemudian dikurangi harga dari gaya reaksi di titik A dikalikan sepanjang X ditambah beban setiap X dikalikan harga setengah si X-nya ini akan sama dengan 0. Terus kita cari harga M-nya, semua suku dipindahkan ke kanan. Jadi didapatkan harga M. Setelah kita dapat harga M, kita taruh di persamaan double integration methodnya. Kemudian kita integralkan biasa ya. Jadi integral dari ini kan M per EI. Jadi kan 1 per EI-nya itu kan konstan. Jadi dia keluar. Kalau integral dari D kuadrat Y terhadap DX itu DY per DX. Ini biasa ya, ini keluar. Kemudian integral WL itu konstan, terus berarti X per 2 dikurangi WX kuadrat per 2, terus diintegralkan menjadi biasa ya, ini integral biasa. X diintegralkan menjadi setengah X pangkat 2, X kuadrat diintegralkan jadi sepertiga X pangkat 3. Jangan lupa ada konstantanya ini. Nah, setelah itu kita dapatkan persamaan untuk slope-nya atau rotasinya. Kita namai equation pertama. Setelah itu kita integrasikan lagi sekali lagi. Harga ini diintegrasikan menjadi fungsi Y. Artinya
kita integrasikan hanya terhadap x-nya saja. Berarti x kuadrat diintegrasikan jadi x pangkat 3 per 3. X pangkat 3 diintegrasikan jadi x pangkat 4 per 4. Terus dikalikan biasa. Terus C yang tadi tanpa x, kalau diintegralkan akan mendapatkan x-nya gitu. Ditambah C2 karena konstanta, kalau sekali integral pasti ada konstanta, sekali integral pasti ada konstanta lagi. Nah, kita namakan equation 2 itu sebagai defleksi gitu. Ini pindah aja ya, E-nya itu pindah ke kiri, nggak apa-apa. Terus, nah ini ada namanya boundary condition. Pada saat x sama dengan 0, artinya si defleksi itu akan sama dengan 0. Yang tadi bilang, ketika ini tumpuan terus menumpu si batang ini, dia di titik A itu nggak akan ada yang namanya defleksi, makanya defleksinya sama dengan 0. Kemudian juga di B, nah kita pakai dulu yang ketika x sama dengan 0 maka y sama dengan 0. Terus kita gunakan persamaan yang equation 2, ditaruhlah harga x-nya sama dengan 0 sama y-nya sama dengan 0. Nah gitu, tinggal dimasukkan 0, 0, 0, 0, didapatkan semuanya 0. Berarti C2 sama dengan 0. Oke, berarti untuk persamaan ini harga C2-nya sama dengan 0. Berarti C2-nya nggak ada gitu. Menjadi kayak gini. Kita namai equation 3. Itu defleksinya. Terus kita mau cari dulu harga dari konstanta C1-nya. Nah, gimana? Kita taruh lagi boundary condition. Ketika harga x-nya sepanjang L, maka y-nya sama dengan 0. Artinya ketika di tumpuan B ini defleksinya juga 0. Nah, kita masukkan x-nya pada x sama dengan L pada persamaan 1. Ini persamaan 1 ya. Persamaan 1 itu ini. Dari slope-nya. Ketika dimasukkan berarti setengah, ini x-nya diganti L, terus do mathematics as usual. Terus kita dapatkan harga C1 negatif 1/24 W kali L pangkat 3. Setelah itu kita taruh harga C1 di persamaan 3, sehingga slope-nya menjadi harga C1 ini, seperti ini slope-nya. Ini C1 ya. Setelah C1 didapatkan, otomatis kita kalau kembali lagi ke persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, C1-nya udah diketahui, C2-nya udah diketahui, maka kita dapat harga defleksi. Nah, harga defleksinya itu berarti tinggal dimasukkan aja segini, persamaan defleksinya segini. Ini C1, ini C2-nya 0. Terus ketika ditanya, misalkan tentukan defleksi si balok pada saat x sama dengan di x sama dengan pertengahan pertengahan balok ini atau papan ini. Jadi x-nya sama dengan L/2. Kita tinggal masukkan ketika defleksi untuk saat x sama dengan L/2, tinggal dimasukkan harga x-nya diganti L/2, ini x-nya juga diganti L/2, ini juga x-nya diganti L/2. Terus do matematik biasa, aljabar biasa, sehingga didapatkan defleksi untuk beban pada batang dengan beban merata, harganya adalah jeng-jeng ini guys. Itu untuk contoh pertama. Semoga ada sesuatu yang membuat kalian menjadi bermanfaat untuk kalian. Kalau kurang tanya atau pengen dapat ininya, silahkan komen. Promosi lagi, nggak ding, terserah. Ini sih aku bagikan ke teman-teman, jadi ini bukan request sih ya. Kadang kalau dikasih handoutnya saja mereka tuh nggak paham, jadi saya mau berusaha ngejelasin lah sebisa saya juga. Kemudian contoh yang kedua nih, kita lanjut ya. Contoh yang kedua ini masih tentang
papan, tapi di sini ada namanya balok cantilever. Artinya ketika mana baloknya? Penggaris. Artinya di sini tuh papan atau baloknya ditumpuk satu aja gitu, terus dikenai gaya twing gitu, gini melentur kan, dia ada terus dia deform gitu. Ini contohnya kayak gitu. Jadi berapa slope rotasinya, kemudian berapa defleksinya gitu, seberapa mungkin. Pokoknya ini dia cari defleksi batang ketika dikenai gaya di ujung ini. Ini nggak ada tumpuannya ya. Jadi yang ada tumpuannya itu cuma di A gitu. Soalnya kayak gitu. Oke, langkah pertama berarti kita memotong ya. Ini tumpuan A, terus kita potong jadi ini. Nah, karena dari A ke B panjangnya tuh L, dan kita udah asumsikan bahwa dari A sampai ke titik potong ini harganya X, maka kalau dari B ke yang titik potong bilangnya O, itu harganya adalah L dikurangi harga X. Nah, di sini ada gaya P ke bawah, artinya dia searah jarum jam, maka dia berharga negatif. Kemudian ini momen di titik O juga searah dengan jarum jam, maka harganya juga negatif. Langkah pertama sama kita mencari internal moment, harganya sigma internal moment di titik O itu akan sama dengan 0. Kita tuliskan ada momen di titik O, itu harganya negatif M dikurangi gaya P dikalikan panjangnya dari B ke titik O, L dikurangi X sama dengan 0. Tinggal dicari M-nya, kita pindah ruas harga PL min X-nya itu didapatkan M. Setelah didapatkan M, kita taruh di double integration equation-nya, M per EI sama, tinggal dimasukkan ini harga M, kemudian ini harga EI kekakuan, terus kita integralkan satu kali menjadi slope atau dy per dx. Biasa ya, ini kan konstanta, jadi kalau konstanta keluar dari integral, terus hanya min negatif P L min X terhadap dx, terus P nya kan konstan juga, jadi L min X gitu. Jangan lupa kalau satu kali integral pasti ada konstanta, kita namanya C1. Terus setelah dapat slope, persamaan untuk slope, kita integralkan one more time. Aduh, bahasa Inggrisnya emang jelek. Kita akan dapatkan namanya deflection atau lendutan si balok cantilever ya, yang kayak gini. Akan diketahui berapa persamaan untuk lendutannya. Integralkan lagi terhadap dx menjadi fungsi y. Jadi ini PEI nya konstan, terus integral hasil ini, integral pertama diintegrasikan terhadap x, jadinya x diintegralkan menjadi x kuadrat per 2, x pangkat 2 diintegrasikan jadi x pangkat 3 1/3 dikalikan 2 jadi 1/6, ditambah C1 diintegrasikan menjadi C1x, terus ditambah konstanta yang kedua, hasil integrasi dari persamaan ini namanya C2. Kemudian kita cari harga C1 sama C2 lagi dengan boundary condition. Yang pertama, ketika X sama dengan 0, di titik A ini, titik 0 ini, maka harga defleksinya juga sama dengan 0. Maka itu bisa dijadikan untuk mencari C2. Setelah itu berarti ini ini harga Y sama dengan 0. Ini persamaan ini tinggal dimasukkan, X nya diganti 0 semua, maka C2 didapatkan 0, maka C2 nya 0. Tinggal mencari C1 C1 syaratnya X sama dengan 0, maka slope nya juga akan sama dengan 0. Terus ketika X sama dengan 0, slope nya juga akan sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, slope-nya juga sama dengan 0. Berarti dy per dx-nya sama dengan 0, atau turunan pertamanya itu sama dengan 0. Tinggal dimasukkan ke persamaan yang satu ini,
C1. Harga C1 maka sama dengan 0 juga. Setelah itu didapatkan ya harga dy per dx itu, ini C1 nya 0, maka persamaannya begini, sama defleksi, ini persamaan untuk slope, ini persamaan untuk defleksinya. Kemudian kita mau tanya nih, berapa slope dan defleksi ketika x-nya itu sama dengan L. Di sini berarti kita masukkan aja, berarti slope di titik B dan defleksi di titik B ketika x sama dengan L. Tinggal dimasukkan aja harga x-nya. Ini x ganti L, terus x kuadrat diganti L kuadrat. Sehingga slope-nya kita dapatkan negatif PL kuadrat per 2EI. Sedangkan defleksinya kita dapatkan sebesar minus P per 3 L per EI. Ini untuk defleksi dan slope pada beban pada balok yang diberi beban di ujungnya, namanya balok cantilever gitu. Kalau kalian buka di buku-buku ini sih banyak cara untuk mengetahui si slope dan defleksinya, tapi di sini saya pakai satu aja, double integration method, yang menurut saya lumayan mudah sih. Kemudian untuk contoh yang ketiga itu, ini tuh apa ya bilangnya, gak ada beban, jadi di sini biarkan saja loh. Tapi ada namanya gaya dari kedua tumpuan. Ada momen sebesar M di titik A, kita bilang titik A di sini, sama M per 2 di titik B gitu. Jadi nanti ada AY sama BY nya gitu. Kita disuruh cari harga defleksi maksimum ketika ada momen M per 2 sama momen M gitu. Itu untuk contoh yang ketiga. Caranya sama. Pertama kita cari momen internal momennya disama dengan kan 0, kita potong di sini harganya di titik O, berarti ada M per 2 dari kita potong di sini ya. Sigma di titik B itu sama dengan 0. Berarti ada momen M per 2 dikurangi harga M. M itu momen inersia yang di sini. Kemudian ada gaya AY terus sama dengan 0. Kenapa B-nya nggak ada? Karena dia bertumpu di titik B. Terus kita dapatkan harga AY-nya yang mengandung variabel M dan L. Setelah itu kita potong lagi seperti biasa, kita cari momen inersia di titik O gitu, ada MO, kemudian sigma dari momen internal momen di titik O itu sama dengan 0. Ya, ada M, kemudian ada AY, harga AY dikalikan harga X plus momen di titik O itu MI. Jadi nanti momen di titik O itu MI akan sama dengan ini harganya. Setelah itu kita taruh di persamaan double integration methodnya, sehingga biasa ya. Setelah itu kita integralkan 1 kali, akan mendapatkan harga ini. Setelah integral 1 kali, kita dapatkan defleksi dari si batangnya. Kemudian ada mengandung konstanta C1 sama C2. Kita cari harga konstanta ini menggunakan boundary condition. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Terus dimasukkan, kita dapatkan harga C2 sama dengan 0. Kemudian ketika di ujung, ketika X sama dengan L artinya di titik B ini misalkan,
itu harga defleksinya juga 0. Kita dapatkan harga C1 sebesar negatif 5/12. Nah, jadi kita dapat slope ini, slope dy per dx itu seharga ini C1, terus ini C1x untuk defleksinya C1. Kemudian delta max artinya defleksi maksimum itu ketika terjadi slope-nya 0. Artinya ketika slope-nya 0 maksudnya ketika batang terus terjadi lendutan, kayak gini lendutan. Artinya di tengah pas itu dia akan tegak lurus. Artinya gradiennya 0 atau dia bilangnya tangennya itu 0 karena 90 derajat. Jadi di sini kita cari slope-nya sama dengan 0. Jadi persamaan untuk slope kita masukkan 0. Setelah itu harga x-nya kita cari. Kita sederhanakan. Ini doing matematik semua, aljabar biasa. Kalau kalian pusing, ini juga pakai kalkulator sih. Jadi nanti ada persamaan kuadrat ya, yang kita bisa selesaikan dengan rumus ABC. Kalau kalian masih ingat, untuk pemfaktoran yang ABC itu bisa dibuka lagi kalau lupa. Nah, setelah itu kita dapatkan harga X-nya sekitar 0,4725 L. Maka delta maksimumnya kita dimasukkan. Ini kan persamaan untuk defleksi si baloknya. Jadi harga X-nya kita ganti dengan 0,4725. Jadi X pangkat 2 ini diganti, ini X pangkat 2. Jangan lupa ya ada L-nya. Ini X pangkat 3. Terus do mathematics again. Finally you'll get negatif 0,094. Ini masih dalam M, L, dan konstanta kekakuannya. Didapatkan simpangan maksimum untuk si balok kasus tadi, kasus yang contoh ini. Oke, segitu aja kiranya. Semoga dapat manfaat dari video ini. Kalaupun kurang paham bisa dipahami lebih lagi atau baca lagi gitu. Di ini sih, ini semuanya murni matematika sih, jadi harus jeli di orator. Coba kalau misalkan nanti soalnya kebanyakan soal itu, ini ada misalkan ada balok terus ditumpuk, dikasih beban di tengahnya, itu gimana? Biasanya pakai rumusnya langsung jadi, ini langsung dipakai, ada M, tinggal masukkan harga M atau L atau E atau I gitu, tinggal dimasukkan. Tapi itu kan instan, jadi harus tahu seluk beluk baik dari mana sih ini persamaan ini, jadi nanti kita tahu gitu, kita paham juga. Segitu aja, semoga bermanfaat. Thank you for listening and watching me, and I'll catch you guys in the next video insyaallah. Bye bye. Assalamualaikum. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi. Amin. Thank you. Bye bye.